Halo Sobat RTD, selamat datang kembali di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, bisa merasakan damai, bahagia, serta sehat yang sebenarnya. Kali ini saya ingin sharing mengenai obrolan saya ketika sedang ngobrol santai dengan salah satu teman lama banget saat masih bergaul dalam bidang tradingnya, tapi ekspor impor ya, ini bukan trading komoditas kayak seperti sekarang forex gitu, enggak, dulu banget. Nah, kebetulan ada salah satu teman lagi yang datang ke situ ikut ngobrol gitu. Dan masalahnya punya masalah kesehatan, yaitu asam lambung. Nah, akhirnya saya jadi terinspirasi untuk buat buat video ini gitu. Nah, video ini adalah salah satu sharing saya bagaimana saya bisa mengatasi asam lambung. Nah, saya sebetulnya juga mengidap asam lambung, dan ternyata saya juga baru sadar, diingatkan teman saya itu, ternyata saya sudah lama sekali tuh, awal-awal tahun 2000-an, kira-kira 2002, 2003 gitu, saya sudah sering juga ternyata asam lambung tuh waktu itu. Ketika sedang banyak pikiran, suka muntah-muntah tuh di kamar mandi, hwek kata dia gitu. Ketika sedang tegang lah, sedang banyak pikiran. Dan akhirnya waktu itu sih nggak seberapa menurut saya, bukan asam lambung waktu itu, hanya tegang begitulah. Jadi ya asam lambung juga ya, dan asam di lambung itu naik. Terus ya nggak sampai minum obat kok, cuman gitu-gitu aja tuh. Minum kopi bisa, makanan pedas bisa, kemudian makanan seperti kambing begitu oke sih gitu. Yang panas-panas juga oke gitu. Tapi ternyata kok beberapa tahun terakhir, mungkin 3-4 tahun inilah, bisa juga itu karena faktor U. Pembelaan saya itu karena faktor U. Akhirnya asam lambung itu menghebat. Ada beberapa faktor yang menurut saya yang menyebabkan asam lambung. Faktor spiritual saya bahas di video setelah ini. Kapan-kapan saya bahas bagaimana energi, memori itu membuat asam lambung naik. Nah, kalau yang ini, yang faktor yang akan saya share ceritanya adalah faktor pikiran dan pola pikiran bekerja. Nah, awal-awal ketika umur 20-30-an itu rasanya semua bisa kita makan dan it's fine, baik-baik aja lah. Umur 30-an juga begitu. Tapi ketika masuk 30 akhir, metabolisme jadi melambat. Dan sebelumnya makan seberapa pun nggak bisa gemuk tuh umur 20-an tuh. Apalagi belasan lah ya. 20-an juga begitu tuh. Menjelang 30 mulai 30 polanya masih sama dengan pola umur 20-an. Apalagi ketika masalah ekonomi maksudnya ekonomi tidak masalah. Jadi kita selalu punya uang atau diberi oleh orang tua untuk modal membeli makanan apapun. Akhirnya semua makanan bisa kita makan. Nah, 30-an, apalagi 30-an akhir, itu kok saya pribadi rasanya menggemuk.
Padahal makannya segitu-segitu aja. Diet tapi nggak ketat. Nah, masuk 40-an, pola 20-30-an itu mulai kerasa. Cepat sekali terasanya badan ini naik, beratnya. Nah, begitu juga dengan asam lambung gitu. Nah, kalau saya pribadi itu ada ada pikiran-pikiran yang tidak beres yang bisa saya eliminir dengan energi. Nah, yang saya eliminir ketika itu adalah hasilnya, yaitu lambung. Alhamdulillah lambung sih menurut saya stabil. Begitu, alhamdulillah juga saya sempat kena COVID tuh. Kena COVID, energinya bisa saya jaga sehingga stabil. Tapi fisik yang tidak terlatih ini jadi kena sekali, drop sekali gitu. Dan juga asam lambung itu jadi luar biasa ketika kena COVID. Energi memang saya jaga supaya stabil sehingga saya bisa melakukan terapi di malam hari dengan tetap baik, alhamdulillah. Tapi dropnya ini lama. Dan ketika drop, stabilnya cuma malam hari ketika untuk dijaga untuk terapi itu. Tapi pagi hari ini itu luar biasa sekali. Pembelaannya sih karena COVID. Tapi akhirnya setelah beberapa hari saya sadar ini ada pola yang tidak tepat yang ada di dalam diri saya, yang mengakibatkan pola recovery dari COVID ini sangat lambat. Mulai saya coba tuh, kok asam lambungnya jadi merajalela begini begitu. Pembelaannya ada yang bilang enggak dalam kondisi begini wajar aja ada asam lambung. Nah, tapi karena saya terbiasa mengamati, ini saya tahu bahwa ada sebuah pola yang tidak tepat yang akhirnya ini jadi keluar, jadi terlihat saat fisik saya sangat drop ketika COVID itu. Kira-kira malam hari sekitar jam 11 itu saya bisa merasa fit. Tapi setelah jam terapi, jam 3 itu dropnya minta ampun, asam lambung jadi merajalela tuh. Tapi alhamdulillah karena itu saya jadi paham bahwa ada pola yang tidak tepat yang ada di dalam diri saya yang mengakibatkan recovery dari COVID dan juga asam lambung ini jadi merajalela gitu. Nah, di situ saya dapatkan polanya, yaitu ada pola di pikiran saya yang apalagi di alam bawah sadar tertanam tetap ketakutan yang ternyata tidak berusaha saya dapatkan ini sumbernya, hanya diredam saja. Nah, ketika itulah saya mulai mencoba share untuk mengamati. Sebelumnya tidak mengamati, hanya untuk diri saya sendiri, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat ini yang ada di dalam diri yang harus kita eliminir. Bagaimana cara mendapatkan program yang tidak tepat itu? Akhirnya sekarang saya rajin share setahun belakangan ini adalah mengamati supaya polanya ini bisa kita ketahui, programnya ini bisa segera kita hentikan atau bahkan kita hilangkan. Jangan hanya hasil dari program itu, dari pola itu aja yang kita hilangkan. Misalnya kalau orang asam lambung, obatnya apa? Ya semacam Promah, Omeprazol kayak gitu-gitu kan. Itu hanya sebuah obat yang kita gunakan untuk bisa mengatur, mengeliminasi asam lambung yang berlebih. Padahal menurut saya pribadi, ini menurut saya, asam lambung itu terjadi karena pikiran yang bekerja dengan keras. Nah, si lambung ini berusaha mengakomodir kerja pikiran itu dengan memunculkan asam yang banyak juga. Nah, kalau pengobatan medis ini fokus dengan asam lambungnya yang diobati. Entah lambungnya, katupnya,
ada apa namanya, lapisan di lambungnya dianggap ada yang kotor gitu, sehingga lambung ini mengeluarkan gas dengan banyak gitu. Tapi kok menurut saya pribadi itu bukan dari sana awal mulanya, tapi dari pikiran. Nah, saya kena waktu itu. Ada pola di pikiran saya yang tidak tepat, yang membuat pikirannya bekerja lebih keras. Dan akhirnya saya eliminir hasilnya, yaitu lambungnya. Dengan energi, asam lambung cepat hilang. Tapi kok muncul lagi, ya nggak apa-apa. Eliminir terus. Ya namanya manusia, oke saya salah. Tidak tepat metode saya untuk mengeliminir asam lambung. Harus ketemu apa yang menyebabkan asam lambung itu muncul secara berlebih. Lambungnya diperbaiki, oke lah. Jadi makin jarang dia munculnya si asam berlebih. Tapi ya tetap juga kadang-kadang muncul juga. Nah, akhirnya karena COVID, akhirnya badan saya drop, energinya ini hanya saya maksimalkan, saya fokuskan untuk terapi di malam hari. Keluar itu pola-pola yang tidak tepat itu, dan asam lambung ini sangat merajalela begitu. Sampai membuat saya BAB darah, kemudian ada ambeien yang keluar, kemudian suatu kali muntah darah. Apalagi itu menjelang pas COVID itu, kena COVID. Waduh, panasnya tinggi sekali, dan fisik saya tidak terkondisi dengan baik, tidak terlatih dengan baik. Kemampuan untuk menggunakan energi itu alhamdulillah tetap ada gitu. Mungkin karena pengalaman ya, 9 tahun lah, 10 tahun gitu ya. Tapi ibaratnya sehebat-hebatnya saya menyapu, ngepel rumah di mana atapnya itu bocor, yang saya bersihkan ini cuman air hasil dari atap yang bocor itu. Padahal hujannya lebat kan. Seberapa hebatnya sih saya? Seberapa bagusnya juga pel yang saya pergunakan, atau seberapa besar juga ember yang saya pergunakan untuk nampung. Kenapa enggak atapnya aja yang diperbaiki gitu? Siapa tahu di atap itu ada genteng yang bocor atau pecah gitu. Kan harusnya atasnya yang diperbaiki, bukan lantainya. Metode saya untuk membersihkan atau jenis pelnya diperbaiki sampai atau diganti sehingga menjadi maksimal. Enggak. Harus pikirannya yang diatur sehingga bisa mengakomodir, atau pikirannya yang diatur supaya asam lambungnya jadi enggak muncul secara berlebih. Salah satu metode yang saya share dulu sampai sekarang ya relaksasi energi, dan metode fokusnya kepada pengamatan gitu. Amati aja terus gitu. Nanti kan ada di situ pola yang tidak tepat itu bisa kita dapatkan gitu. Kalau sudah kita dapatkan pakai teknik pemrograman NLP, mungkin bisa juga dibantu dengan energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kata-kata positif yang dipergunakan itu bisa membuat munculnya program baru yang mengeliminir program lama. Dan diperparah ketika saya sakit, makanannya tidak tepat. Belum diet saya waktu itu. Kalau dulu menurut saya pribadi ini salah juga ya. Ini salah. Saya berdoa supaya Sobat RTD nggak seperti saya. Kalau ada asam lambung berarti harus dikasih asupan makanan. Jangan banyak-banyak, mulai dari sedikit-sedikit, dan cari makanan yang bisa menenangkan asam lambung lah. Kayak buah, pisang gitu. Beberapa jenis pisang bagus. Dan cocok-cocokan juga. Nah ternyata itu salah. Kalau dulu saya pribadi,
Kalau asam lambung itu kumat, yang pertama yang saya masukkan ke dalam perut itu apa? Soto. Panas-panas gitu kan, bikin keringetan. Habis itu bisa sendawa, bisa kentut. Keluarlah gasnya. Nah ini ternyata setelah masuk umur 40, kalau ini terus saya lakukan, berat badannya naik banyak nih. Berarti juga asam lambungnya juga sering kumat. Jadi kalau orang lain ketika sakit itu berat badan menurun, kalau saya malah naik. Karena menurut saya itu harus diberi asupan gitu. Nah, ternyata itu tidak tepat. Ini membuat berat badan saya naik. Nanti saya juga mau share nih di video yang lain bagaimana cara menurunkan berat badan. Dari 95 ke sekarang per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 Agustus ini 67 kilo. Berapa kilo tuh yang turunnya? Oke lah. 23. Tapi 4 bulan awal dari Agustus ke Desember saya sudah berhasil sampai dari 95 ke 70. Jadi 25 kilo tuh. Nggak lebih lah 95, tapi anggaplah 95, 93, 94 gitu ya mungkin. Nah, pola yang tidak tepat ini mengakibatkan badan juga jadi rusak karena metabolisme di umur segitu itu melambat. Kalau dibiarkan terus-menerus, wah repot. Ada banyak masalah yang timbul. Apalagi dari asam lambung itu. Ada jantung yang bekerja jadi lebih keras karena ada desakan dari asam di lambung gitu. Nah, yang ingin saya share adalah kalau sobat RTD sedang punya masalah di lambung, bolehlah minum obat, cari cara untuk mengatur produksi berlebih dari asam di lambung. Boleh minum obat, boleh minum herbal, silahkan. Tapi sadari dulu, ingat dulu. Ingat kemudian sadar bahwa sumber utama masalahnya itu ada di pikiran. Jadi coba tenangkan diri, kemudian amati pikiran. Buat pikiran ini menjadi, katanya orang, lebih positif. Masukkan ke zona positif, gitu. Arahkan ke zona positif. Tapi nggak segitu mudahnya membawa pikiran ke zona positif. Akan jadi lebih mudah jika Sobat RTD lakukan relaksasi energi. Sehingga dalam kondisi tenang, pikiran itu lebih mudah diarahkan. Nah, itu yang ingin saya sharingkan. Kalau teman tadi yang saya cerita di awal tadi, teman yang barusan datang nimbrung di antara obrolan kita berdua nostalgia. Teman kedua ini datang, kemudian jadi orang ketiga yang cerita asam lambung. Nah, sampai sekarang yang diobati itu lama sekali, udah belasan tahun tuh. Dari tahun 2006 kalau nggak salah. 2006-2007 tuh asam lambung. Sampai sekarang tahun 2022 dia masih asam lambung. Hebat sekali ya kemampuan dia bertahan itu. Saya coba pegang badannya, saya rasakan energinya, yaitu tadi ada pola-pola yang tidak tepat di pikiran yang mengakibatkan produksi gas atau asam berlebih di lambung. Jadi bukan kebalikannya, bukan asam lambung yang membuat pikiran jadi ruwet, tapi awalnya ada di pikiran, kemudian direspon oleh lambung untuk memunculkan asam yang berlebih gitu. Setelah asam lambungnya naik, timbul banyak masalah, entah saraf kejepit, entah vertigo, entah apalagi tuh, irama denyut jantung yang aneh atau tidak normal gitu. Macam-macam lah. Semuanya itu ada di, semua masalah itu terjadi karena pikiran yang tidak terpola dengan baik atau tidak berhasil diatur.
Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya bilang saya kena COVID. Jadinya saya tahu bahwa ada pola yang tidak tepat yang ada di dalam pikiran. Gitu. Gimana kalau Sobat RTD? Ada yang mengalami masalah sama dengan saya, asam lambung? Ada yang survivor juga? Ada yang sudah membereskan asam lambungnya? Yuk sharing yuk dengan saya yuk. Kita berbagi pengalaman. Kalau sudah beres, alhamdulillah ceritakan lah. Kalau punya tips dan trik, ayo diceritakan. Sehingga makin banyak orang yang juga bisa menyelesaikan masalah asam lambung ini. Dan kemudian bisa tahu bahwa sumber masalahnya itu ada di pikiran, dan pikiran itu yang harus diatur. Bukan melulu asam lambungnya, tapi pikirannya juga diatur. Share dengan saya ya. Itu aja sharing saya kali ini mengenai asam lambung. Berikutnya akan saya share masalah diet. Terima kasih udah nonton videonya ya. Dan saya mohon juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger, mau untuk lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang sehingga bisa lebih sehat, bebas dari asam lambung, bebas dari kecemasan, bisa mengenal dirinya lebih baik. Sehingga kita berharap semakin banyak orang di dunia ini yang makin tenang, damai, bahagia. Sehingga dunia kita pun jadi makin begitu, makin dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Amin. Itu doa saya dan usaha kita bersama untuk membuat dunia jadi lebih baik. Itu aja ya. Terima kasih udah nonton video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumai.